Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 24 November tahun 2023 adalah peringatan wajib Santo Andreas Dunglac Imam dan kawan-kawan martir. Para misionaris Kristen pertama kali membawa iman Katolik ke Vietnam pada abad ke-16. Pada abad ke-17, ke-18, dan ke-19, umat Kristiani menderita penganiayaan oleh karena iman mereka. Banyak di antara mereka yang wafat sebagai martir, terutama dalam masa pemerintahan Kaisar Minmang, yakni pada tahun 1820 sampai 1840. Termasuk di antara mereka 117 martir yang kita rayakan hari ini. Mereka dinyatakan kudus oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 19 Juni tahun 1988. Ke-117 martir tersebut terdiri dari 96 orang Vietnam, 11 orang Spanyol, serta 10 orang Prancis. 8 orang di antara mereka adalah uskup, 50 orang adalah imam, dan 59 orang lainnya adalah umat Katolik awam. Sebagian dari antara para imam tersebut adalah imam Dominikan, sedangkan yang lainnya adalah imam praja dari Serikat Misi Paris. Santo Andreas Dunglac yang mewakili kelompok pahlawan iman ini adalah seorang imam praja Vietnam. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab pertama Makabe, bab 4, ayat 36 sampai 37, dilanjutkan dengan ayat 52 sampai 59. Pada waktu itu, Yudas Makabe serta saudara-saudara berkata, "Musuh kita sudah hancur. Baiklah kita pergi mentahirkan bait Allah dan mentahbiskannya kembali." Setelah seluruh bala tentara dihimpun, berangkatlah mereka ke Gunung Sion. Dalam tahun 148, pada tanggal 25 bulan ke-9, yaitu bulan Kislew, pagi-pagi benar seluruh rakyat bangun untuk mempersembahkan kurban sesuai dengan hukum Taurat di atas mezbah kurban bakaran baru yang telah mereka buat. Tepat pada jam dan tanggal yang sama, seperti waktu orang-orang asing mencemarkannya, mezbah itu ditahbiskan dengan kidung yang diiringi gambus, kecapi, dan canang. Maka meniaraplah segenap rakyat dan sujud menyembah, serta melambungkan pujian ke surga,
kepada Dia yang memberi mereka hasil yang baik. 8 hari lamanya, perayaan pentahbisan mezbah itu dilangsungkan. Dengan sukacita, dipersembahkanlah kurban bakaran, kurban keselamatan, dan kurban pujian. Bagian depan bait Allah dihiasi dengan karangan-karangan keemasan dan utar-utar. Pintu-pintu gerbang dan semua balai diperbaharui, dan pintu-pintu dipasang padanya. Segenap rakyat diliputi sukacita yang sangat besar, sebab penghinaan yang didatangkan orang-orang asing itu sudah terhapus. Yudas serta saudara-saudaranya dan segenap umat Israel menetapkan sebagai berikut: perayaan pentahbisan mezbah itu tiap-tiap tahun harus dilangsungkan dengan sukacita dan kegembiraan 8 hari lamanya, tepat pada waktunya, mulai tanggal 25 bulan Kislev. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka bangsa Israel, berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah rumah hati yang bersih, jalan pengudusan. Rumah yang bersih akan selalu membuat nyaman untuk tinggal. Bila kotor, tentu kita akan selalu berusaha untuk membersihkan agar siapapun yang tinggal dan siapapun yang datang akan mengalami kenyamanan dan sukacita. Bila rumah tinggal kita saja ingin selalu kita bersihkan, apalagi rumah Tuhan, kita pasti tergerak dan ingin membersihkan rumah Tuhan, di mana kita datang dan bersujud kepada Sang Ilahi. Hari ini kita mendengar Injil bercerita tentang Yesus yang membersihkan rumah Tuhan dari macam-macam hal yang membuat kotor bak sarang penyamun. Rumahku adalah rumah doa. Rumah Tuhan adalah rumah doa juga bagi kita sekalian. Yesus bahkan mengumpamakan dirinya sendiri sebagai bait Allah, tubuh yang kudus, yang akan dikurbankan bagi keselamatan jiwa manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, bila Yesus mengumpamakan dirinya sebagai bait Allah,
Maka atas salah satu cara, seluruh diri kita yang telah diciptakan Tuhan dengan seluruh keberlimpahan, bukan untuk satu tujuan hidup yang sia-sia. Itu berarti Yesus sendiri mengajak kita juga menggunakan tubuh kita untuk segala sesuatu yang baik, membersihkan tubuh kita dari kecemaran dan dosa, nafsu dan egoisme, sikap hedonisme, dan materialistis demi kesenangan dan keuntungan pribadi dengan tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Yesus mengajak kita untuk tetap setia pada semangat untuk datang kepadanya sebagai bait Allah yang kudus, agar kita mampu bersatu dengan Dia. Bersatu dengan Dia ditandai dengan sikap kita yang mau mendengarkan sabdanya, sebab iman muncul dari pendengaran. Telinga kita adalah jalan untuk memperoleh pengertian dan kebijaksanaan. Dengan demikian, mendengar pertama-tama berarti mengerti dan bertindak sesuai dengan kesadaran batin untuk bersatu dengan Allah. Jalan pembersihan diri dan pengudusan diri kita ini sebagai tempat bertahta Allah hendaknya menjadikan pribadi kita sebagai pribadi yang terbuka pada firman Tuhan, meresapkan dan melaksanakannya dengan setia dan tulus. Sabda dan ekaristi sekaligus menjadi tanda persatuan diri kita dan menjadi jalan pengudusan kita yang sesungguhnya. Semoga demikian. Amin.